warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat datang di Curhat Cibu, curhat calon ibu. Zahra Andini, di sini aku sebagai host. Aku asalnya dari Jakarta. Dan kita sudah kedatangan dua narasumber kita yang hebat-hebat ini. Di kanan aku ada Octaviana dari Banjarnegara. Oke, di sini ada Mbak Okta dan juga Mbak Nadila ya. Apa kabar nih Mbak Okta? Dulu deh Mbak Okta, gimana kabarnya? Alhamdulillah sangat baik, Mbak Anin. Oke, alhamdulillah. Kalau Mbak Nadila gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Mbak. Oke, kesibukan sekarang Mbak Okta dan Mbak Nadila tuh apa sih kesibukannya? Paling ya untuk kesibukannya kuliah aja sih, sama traveling jalan-jalan di Jogja lah, untuk biar gak jenuh. Iya benar-benar, emang Jogja tuh seindah dan istimewa itu ya kalau jalan-jalan. Oke, teman-teman jangan lupa kalau ke Jogja harus jalan-jalan nih kayak Mbak Okta. Bisa diajak nih yang jomblo. Kalau Mbak Nadila gimana nih kesibukannya apa sih? Untuk sekarang kuliah aja sih. Aja, oke. Gak ikut Mbak Okta jalan-jalan? Kadang ikut. Ada ikut, oke. Berarti nah sekarang masih ini ya, masih masuk kuliah apa udah mau liburan sih? Kebetulan kita masih kuliah ya di Iya. minggu ini, dan untuk minggu besok mulai tanggal 20 ya Mbak ya? Iya, 20. Kita mulai UAS sampai tanggal 26. Dan habis itu baru liburan. Liburan, wah seru banget nih. Kalau liburan tuh biasanya pulang nggak atau cuman stay di Jogja aja sih Mbak Okta dan Mbak Nadila? Pulang sih kita. Pulang? Iya, pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Oke. Tapi biasanya kita nyempetin kayak main dulu ya, Iya, beberapa benar. hari di sini. Aduh. Kayak, karena kan habis pusing nih UAS nih, Iya, terus kita ya merefresh betul. otak lah, Benar. gitu kan. Oke, kalau pulang ke rumah gitu biasanya tuh kesibukannya di rumah gitu ngapain sih? Apakah cuma rebahan gitu kan sambil scroll TikTok atau ngapain sih Mbak Okta, Mbak Nadila? Dia bisa sharing gitu kalau di rumah nih aktivitasnya ngapain gitu. Paling kita tuh ini bersih-bersih rumah aja sih. Gitu. Rajin banget ya, Masya Allah calon ibu ini, Masya Masya Allah. Kalau Mbak Okta, Mbak Okta Ya paling kayak sama sih kayak Mbak Nadila, bersih-bersih rumah, terus bantu orang tua, terus kayak jagain ponakan-ponakan. Oh iya, banyak ya? Iya. Seru banget, aduh. Iya, aku juga sih kadang kalau misal pulang ke rumah tuh ya pasti ya nggak akan terlepas dari yang namanya bersih-bersih rumah Iya. gitu kan ya. Apalagi aku tuh anak perempuan sendiri Mbak Okta, Mbak Nadila. Jadi kalau di rumah tuh ya, di rumah sendiri ya pasti dibebankan ke anak perempuan gitu. Walaupun ada anak laki-laki tapi kan pasti pekerjaannya tidak serumit dan seberat yang apa yang anak perempuan lakuin nggak sih kalau di rumah. Soalnya aku tuh ngerasain yang orang tua aku nih kadang masih memeta-metakan pekerjaan rumah gitu loh, gitu kalau aku. Iya, kalau aku sih ini ya Mbak, punya adik cewek, jadi ini bisa dibantu lah sama adiknya. Keren. Kalau aku sendiri sama sih kayak Mbak Andin, soalnya emang anak perempuan sendiri gitu kan di rumah, ya paling kalau bukan kita siapa lagi yang Bener banget. Kadang tuh suka ngerasa pressure banget kalau di rumah tuh kayak lagi capek, lagi suntuk, pengen jalan-jalan nggak bisa, tapi kita juga harus bersih-bersih rumah. Bukan yang nggak ikhlas gitu ya, tapi kan kayak masa kita terus sih yang disuruh-suruh gitu nggak sih? Kadang tuh ada perasaan seperti itu. Sebenarnya nggak baik sih ya. ngerasa kayak
nggak adil aja guys. Bener banget sih. Nah, karena kalau orang tua aku tuh kelahiran tahun 80-an ya, jadi emang masih generasi milenial gitu yang mungkin pada zaman itu tuh teknologi belum berkembang dengan baik gitu loh. Jadi kan informasi-informasi terkait gimana cara masuk anak itu mungkin masih minim ya gitu. Nah kalau dari Mbak Okta sama Nadila, kalau boleh tahu orang tuanya kelahiran tahun berapa ya? Sama sih, kelahiran 80-an. Oh iya. Kalau orang tua aku malah lebih tua, 70-an lah mungkin. Berarti kalau tahun 70-an ya, oke ya 10 tahun, bedanya cuma 10 tahun lah sama orang tua kita. Nah, itu kalau cara mendidik Mbak Okta dan kakak adiknya Mbak Okta tuh apa udah sama nggak sih sama kayak orang tua Gen Z sekarang gitu ya? Menurutku itu sangat berbeda ya. Oh iya. Kalau sekarang itu kan kita bisa belajar lewat kayak teknologi-teknologi yang Benar. sudah berkembang ya, kayak bisa belajar lewat TikTok banyak tuh, terus kayak YouTube. Iya iya. Kalau zaman dulu tuh kayak masih kolot menurutku. Benar banget. Masih keras cara ngedidiknya tuh, Iya. berbeda banget. Iya. Dimana kita tuh kadang kayak kurang bisa terbuka dengan orang tua, karena orang tua zaman dulu tuh cara ngedidiknya lebih keras, kayak seperti misalnya kita berteman sama cowok lah, dan mereka itu menganggapnya kalau kita tuh ada sesuatu yang lebih. Iya. Iya, Bener banget. Bener banget itu. Terus jadinya kita kalau untuk jujur pun kita punya Takut. rasa takut. Sungkan ya nggak sih? Iya. Iya gitu-gitu. Sama sih ya nggak jauh beda gitu ya. Orang tua aku juga kayak gitu loh Mbak. Jadi kayak keterbukaan antara orang tua dan anak itu masih kurang. Jadinya kan kita sebagai anak mau curhat ke siapa belum bisa berani untuk jujur dan terbuka ya gitu. Terkadang kayak pilihan kita pun kurang dihargai oleh orang Ya, tua. benar. Iya kan? Iya, Setuju iya. banget. Makanya kita belum bisa terbuka. Dan mungkin nantinya untuk aku ya sebagai calon ibu, nantinya aku akan memberikan rasa nyaman gimana sih biar anak kita nanti tuh bisa terbuka. Keren banget. Setuju. Aduh setuju banget sih sama Mbak Okta ya. Oke, jadi kita ngobrol-ngobrol tentang gimana sih cara orang tua kita mendidik kita. Itu kan berarti tidak terlepas dari yang namanya parenting ya. Nah, pastinya kita sebagai mahasiswa kebidanan nih, kita kan sudah belajar ya apa itu parenting, itu kan seberapa penting itu parenting. Kalau menurut aku pribadi sih ya Mbak, itu tuh penting banget gitu loh demi mencerdaskan, melahirkan generasi-generasi yang unggul gitu kan. Nah kalau dari Mbak Okta sama Mbak Nadila nih, seberapa penting sih parenting untuk kehidupan kelak gitu? Iya, parenting itu penting banget menurut saya ya Mbak. Saya sangat setuju sih sama yang dibilang tadi. Oke. Karena parenting itu kan bisa untuk melahirkan generasi Iya. selanjutnya yang untuk lebih baik tentunya Iya. daripada kita, karena kita kan sudah berpengalaman kayak yang tadi parenting orang tua lakukan kepada kita itu emang Iya. masih pada zamannya itu masih kolot ya. Iya, benar. Jadi berdasarkan pengalaman kita tentunya kita harus bisa menjadi lebih baik. Benar banget. Apalagi mental anak-anak sekarang ya. Ya ampun, Gen Z saat ini. Banyak berita-berita yang sangat mengerikan lah. Iya. Jadi memang peran orang tua itu benar-benar sangat berpengaruh banget ya untuk anak-anaknya. Memang madrasah pertama seorang anak itu kan di rumah ya tempatnya itu. Bukan di sekolah saja ya. Berarti kan memang di rumah itu adalah tempat mereka menuntut ilmu yang pertama kali lah. Itu kan pasti dari bukan lain, kalau bukan dari orang tua, dari siapa lagi gitu kan Mbak ya gitu. Oke. Tadi kan setelah kita udah ngomongin gimana sih parenting orang tua kita pada zamannya gitu kan. Karena bahwa kan kita sering mendengar ya bahwa kalau ada hadis yang mengatakan tentang didiklah anak kalian itu sesuai dengan zamannya, bukan dengan zamanmu gitu. Jadi kan memang sebagai orang tua tuh kita harus mengikuti perkembangan zaman ya kan, dimana
saat ini nih zaman anak-anak ini menjadi dari zaman Gen Z ya Mbak ya, dimana sebagai orang tua itu harus bisa mengikuti perkembangan zaman gak sih? Ya kan? Iya, tentunya kayak seperti kita mengikuti seminar-seminar untuk mengupdate ilmu kita lah, bagaimana Benar. sih parenting yang mengikuti zaman itu. Iya. Terus kita tuh nggak boleh ini apa namanya menekan. Iya, Kita harus benar. berusaha berusaha mengontrol pergaulan anak kita. Iya, bener banget karena kan sering kali ya berita-berita itu bermunculan di sosial media gitu terkait apalagi Gen Z sekarang tidak terlepas dari yang namanya mental health, ya nggak sih? Setuju. Nah, dimana tuh jadinya ketika Gen Z itu sudah mengetahui apa itu mental health gimana sih, nah kayak akhirnya mereka tuh merasakan kayak wah ini kayaknya aku sebagai korban mental health nih gitu, aku kurang dapat kasih sayang dari orang tua nih gitu loh. Jadi kan gimana kita caranya sebagai orang tua itu tuh benar-benar harus bisa mengikuti perkembangan zaman, terus mendekati anak kita gitu kan, tahu apa yang anak kita butuhkan, apa yang anak kita inginkan sih gitu kan, bukan yang selalu kita menyetir anak kita terus nggak sih Mbak? Itu salah sih. Ya kan? Nah, kalau dari sepengalaman Mbak Okta dan Mbak Nadila pernah nggak sih yang namanya itu di-spill sama orang tua? Pernah Nah, tentunya, iya. dan itu menurutku ya kurang kayak, jadi kita tuh nggak bisa mengembangkan bakat yang ada di diri. Iya. Jadi untuk kita ke depannya nanti kita harus kayak mendukung apa itu pilihan anak dan mengapresiasi atas pencapaian hal-hal kecil anak. Oh, setuju banget. Kalau Mbak Nadila sendiri gimana Mbak? Pernah nggak kalau Mbak Nadila itu di-spill sama orang tua Mbak Nadila gitu? Pernah. Iya, dia apa itu Mbak? Pas ini ya Mbak, apa ya? Pas ini sih contohnya milih kuliah. Oh iya, benar-benar itu- sama-sama gimana tuh Mbak? Nah, itu pas milih kuliah itu saya dipilihin jurusannya itu sama orang tua saya Mbak. Oke. Tapi ya udah jalanin aja Mbak. Tapi enjoy nggak, enjoy. Mbak? Enjoy. Seneng kan Mas Gidan? banget. Ya, nggak nyesel kan Mbak? Enggak. Emang sebelumnya mau masuk apa? Kalau dari diri saya sih mau ke jurusan bahasa Inggris ya Mbak, Wah, karena dari iya. dulu seneng gitu sama bahasa Inggris. Cuma orang tua nggak mendukung, maunya di kesehatan. Iya, benar sih. Tapi aku yakin kok kalau memang keputusan orang tua, terus orang tua tuh ridho, itu pasti kedepannya tuh bakal berjalan dengan lancar dan Insya Allah, baik insya nggak sih, Allah. insya Allah gitu kan. Yang penting gimana caranya kita ikhlas, legowo gitu ya Mbak ya. Terkadang kayak pilihan orang tua pun itu bukan berarti salah, akan tetapi mengarahkan ke hal yang lebih baik. Bener banget, karena kan orang tua itu udah melewati masa-masa nggak sih yang kayak Iya. kita, jadi pengalamannya tuh udah banyak orang tua, jadi memang orang tua tuh nggak sepenuhnya bisa disalahkan gitu loh ya Mbak ya, terkait kadang mungkin diarahkan boleh gitu kan, cuman kan nanti keputusan di akhir itu kan tetap anak yang menentukan, seperti itu. Bener banget sih, mana ada sih orang tua yang nggak mau anak itu sukses kan Iya, ya. benar. Orang tua tuh banyak yang takut kalau anaknya tuh gagal. Iya, makanya itu mungkin kadang di awal tuh pasti menyarankan, tapi kita tuh nanti ngeresponnya kayak wah aku disetir terus nih gitu. Iya, Padahal orang tua kan benar. yang mengarahkan aja ya gitu. Gimana kita ngeresponnya aja sih sebenarnya ya Mbak ya. Mungkin karena cara penyampaian orang tua juga sih. Bener banget. Ya dari pengetahuan mengenai parenting itu, jadi orang tua penyampaiannya mungkin kurang tepat, Iya. sehingga kita menerimanya juga salah paham. Iya, baik sekarang kita ini kan anak-anak Gen Z yang baperan Iya. ya. Iya kan, sedangkan orang tua zaman milenial tuh yang memang didikannya keras, ya kan tegas gitu. Nah kita ini yang mental tempe sekali tentang aja tuh udah nangis gitu kan sih. Oke teman-teman, jadi memang ya kesimpulan dari curhat-curhat kita nih sore hari ini itu memang parenting itu benar-benar sangat penting banget teman-teman ya. Dimana parenting itu adalah madrasah pertama seorang anak ya, untuk menciptakan, melahirkan generasi-generasi unggul, generasi-generasi yang berkemajuan seperti itu. Dimana nantinya generasi-generasi ini akan
menjalankan lagi kehidupan yang lebih keras nantinya di dunia ini. Oke, jadi memang tidak ada cara mendidik orang tua yang salah, teman-teman ya. Jadi memang kita ketika kita sebagai calon orang tua, kita juga harus mengikuti perkembangan zaman supaya kita nggak tertinggal zaman, kita nggak tertinggal berita gitu. Kita harus mengikuti perkembangan teknologi saat ini gitu. Oke, boleh mungkin aku mau menyampaikan sedikit closing statement ya dari curhat kita hari ini. Di sini aku tuh dapat quotes sebenarnya gitu kan. Di sini aku mengutip dari The Baby Kick, itu pokoknya kayak saat kau membuka mulutmu untuk menghamili seorang ibu, gigit lidahmu dulu. Kehamilannya tuh menyakitkan, kelahirannya menyakitkan, menyusuinya juga menyakitkan. Melihat bayimu menangis itu menyakitkan. Tidak tidur nyenyak, rasanya sakit. Melayani semua orang dan menjadi yang terakhir itu menyakitkan. Tidak punya waktu untuk dirimu sendiri itu menyakitkan. Ibu itu butuh bantuan, bukan untuk dikritik. Dia butuh cinta dan bukan butuh dihakimi. Dia mengurus semua orang, tetapi dia juga perlu menjaga dirinya sendiri. Keibuan tidak selembut kelihatannya. Keibuan itu indah tapi sulit. Yang indah adalah kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Cinta itu mampu menahan segalanya. Oke, seru banget pokoknya curhat-curhat kita sore hari ini. Terima kasih banyak buat Okta, Mbak Nagila, orang-orang hebat ini sudah sharing ya, sharing gimana pengalamannya ya sebagai anak dan sebagai calon ibu di masa depan. Yang aku yakin kita semua nih sebagai calon-calon ibu hebat di masa depan ya Allah, amin. Dan bisa melahirkan generasi-generasi yang unggul, generasi yang hebat untuk masa depan yang lebih maju seperti itu. Oke, karena sesi curhat saudari sudah selesai. Terima kasih kepada Mbak Okta dan Mbak Nagila atas waktunya sudah memberikan banyak inspirasi untuk kita ke depannya. Oke, kalau gitu kita tutup dulu ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Curhat Cibur.